mereka memanjat tembok ke lantai 3 gitu. Dari situ pintu balkon didobrak dan di dalam ternyata nenek seperti sedang tidur. Itu sudah meninggal. 처음 당신을 만났죠. 만나자마자 울었죠. 기뻐서 그랬는지 슬퍼서 그랬는지 기억도 나지 않네요. 드릴 것이 없었기에 그저 받기만 했죠. 괴로워도 그땐 고마움을 몰랐죠. 아무것도 모르고 살아왔네요. 엄마 이름만 불러도 왜 이렇게 가슴이 아프죠. 모든 걸 주고 더 주지 못해 아쉬워하는 당신께 무엇을 드려야 할지. 엄마 나의 어머니 왜 이렇게 눈물이 나죠. 가장 소중한 누구보다 아름다운 당신은 나의 어머니. 처음 당신의 모습은 기억할 순 없지만 마지막 모습은 죽는 날까지 기억하겠죠. 내 모든 맘 다해 사랑합니다. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Seperti yang sudah teman-teman tahu, keluarga kami sedang berkabung karena pada tanggal 6 April 2021, ibu mertua saya yang biasa kita panggil sebagai Nenek Matt, nama beliau adalah Gabriela Notch, meninggal dunia pada malam hari. Maafkan kalau butuh waktu lama untuk mengabari teman-teman karena kami sekeluarga benar-benar tidak menyangka dan butuh waktu untuk memproses semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan kronologisnya dari awal kenapa ini semua bisa terjadi. Jadi terutama untuk para subscriber baru biar nggak bingung. Jadi kenalkan dulu, nama saya Ayu. Saya sudah menikah selama 17 tahun dengan orang Hungaria bernama Zsolt alias Ayah Matt, karena namanya susah ya, jadi di channel ini kita terbiasa menyebut suami saya sebagai Ayah Matt. Kemudian Matt adalah anak kami. Mertua saya sudah cerai sejak Ayah Matt masih SD. Sejak itu Ayah Matt tinggal bersama Nenek Matt saja, sedangkan kakek Matt sudah keluar dari rumah dan menikah lagi, punya anak lagi bernama Om Peter. Kami bertiga sebelum ini sempat tinggal di Singapura selama 9 tahun dan kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke sini karena usia ibu mertua yang semakin tua, meskipun sebenarnya masih terhitung muda juga ya, hanya 64 tahun. Ayah Matt itu anak tunggal, Nenek Matt anak tunggal, kakek Matt juga anak tunggal. Masih ada Om Peter tapi kan masih muda, karirnya belum mapan, jadi kalau ada apa-apa ya tetap Ayah Matt harus bertanggung jawab gitu kan teman-teman. Ayah Matt itu paham kalau untuk ibunya kami adalah satu-satunya keluarga, nggak ada orang lain. Jadi setiap hari selalu chatting dengan ibunya. Kalau ada apa-apa ya masih telepon. Hubungan mereka tuh dekat banget. Kita mengira kalau keluarga bule hubungannya nggak begitu dekat, tapi pengalaman dengan keluarga saya di sini sama saja seperti keluarga Indonesia. Saya rasa juga ada keluarga Indonesia yang nggak terlalu dekat, jadi bukan tergantung warna kulitnya atau rasnya, tapi tergantung kepada keluarga itu sendiri.
Kalau kami rekreasi kemana, jalan-jalan, pasti nenek kami ajak. Apalagi Hongaria ini negaranya nggak seberapa besar ya, jadi ya tempatnya mungkin hanya itu-itu saja, diulang-ulang, dibolak-balik ya itu-itu. Tapi itu setidaknya cukup untuk membuat nenek bahagia, karena dulu waktu Matt masih kecil, kami tinggal di Singapura kan, kami nggak bisa sesering itu berjumpa. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi hiburan kami, kalau setidaknya kami sudah berusaha menyayangi nenek sampai saat terakhir. Cerita kali ini akan saya mulai tahun lalu ketika pandemi virus corona baru mulai di Hongaria sekitar Maret 2020. Orang-orang di sini panik melihat mendengar apa yang terjadi di Wuhan di Cina dan juga di negara-negara lain di Asia. Kemudian yang pertama, pemerintah langsung lockdown semuanya. Sebetulnya nenek Matt waktu itu nggak bisa kerja dari rumah karena beliau adalah seorang sekretaris di pabrik roti terbesar di kota Eger. Otomatis ya teman-teman, semua perusahaan tutup. Pabrik roti itu tetap harus buka karena masalah perut, jadi nggak bisa. Tapi waktu itu ayah Matt sudah takut banget karena nenek ada penyakit bawaan, yaitu penyakit tiroid. Mungkin detailnya saya ceritakan lain kali, tapi yang jelas ini penyakit turunan. Ayah Matt pun ada, neneknya dulu pun juga ada, jadi sudah 3 generasi. Karena itu ayah minta nggak usah ikut-ikutan kerja di kantor, cuti saja, ikut tinggal bersama kami di Budapest sampai wabah ini selesai. Jadilah bulan Maret sampai sekitar Juli kemarin, kalau nggak salah ya, nenek ada di sini bersama kami. Belanja pun kami nggak keluar, hanya belanja online. Kalau ada apa-apa semua saya lakukan online. Kami nggak ada kontak dengan orang luar sama sekali. Sampai akhirnya bulan Juli keadaan sudah jauh lebih membaik. Paling gawat, jumlah kasus virus corona yang terjadi dalam satu hari hanya sekitar 100 saja. Banyak orang yang ya kayak ngetawain nenek gitu, ngapain takut, orang di sini aman. Akhirnya beliau balik lagi ke Eger, ngantor dari sana. Selama musim panas keluarga kami sempat beberapa kali keluar rumah, tapi kalau ada orang lain tetap kami mengenakan masker ya. Nenek Matt pun kalau kerja setiap hari harus mengenakan masker. Malah nenek itu sangat disiplin, selain masker juga pakai sarung tangan. Tapi kemungkinan nggak semua orang seperti itu, apalagi karena memang angka virus corona waktu itu di sini sangat rendah. Mulai bulan Juli sampai September begitu ya. Orang-orang yang sebelumnya di lockdown ini tadi pada kalap. Cuaca bagus, musim liburan gitu ya, anak sekolah libur, jadi orang tuanya juga ikutan libur. Mereka bepergian kemana-mana ya, renang, kemudian pergi ke danau, berjemur di pinggir danau, di pinggir sungai kayak gitu. Mana ada orang berjemur pakai masker, nggak ada kan. Itu menyebabkan terjadinya gelombang kedua. Sekitar bulan September sampai Oktober itu sudah mulai naik lagi. Kali ini pemerintah Eropa termasuk juga Hongaria mengubah taktik. Tidak ada lagi lockdown besar-besaran. Kami mulai masuk rumah lagi, sudah nggak ada kontak dengan dunia luar sama seperti pada waktu gelombang pertama. Tapi kali ini nenek Matt nggak mau lagi tinggal bersama kami karena beliau merasa gelombang pertama dulu aman. Jadi nggak apa-apa di sana saja, yang penting pakai masker. Dan karena sekolah tetap buka, akhirnya Matt juga setiap hari sekolah. Kami baca ada korban berjatuhan dari sekolah Matt, sampai suatu hari kami menerima email dari direktur sekolahnya kalau ternyata Matt termasuk sebagai close kontak terdekat dari salah satu murid yang positif terkena virus corona. Dan itu kejadiannya 1 minggu sebelum email itu dikirim ke kami. Terus Matt cerita di bis sekolah ada salah seorang anak yang duduk pas di sebelahnya. Mereka semua pakai masker, tapi anak ini batuk. Sewaktu batuk, maskernya dilepas. Selesai batuk, maskernya dipakai lagi. Betul saja, keesokan harinya setelah kami baca email dari direktur itu, Matt mulai batuk-batuk. Kami nggak terlalu khawatir, tapi juga waduh kok bertepatan ya pas kemarin dapat email seperti itu. Jadi kami juga masih merasa mungkin ini pilek biasa, flu biasa, tapi tetap jaga jarak, jangan keluar rumah. Kami isolasi diri sendiri, kami bertiga itu. Setelah beberapa hari, ternyata situasi dia membaik. 2 hari setelahnya, saya demam mungkin sekitar 38-39 derajat Celcius gitu. Dan saya mulai batuk-batuk. Kalau biasa orang batuk, Matt juga waktu itu batuknya kan paling cuma gitu, nggak ada dahak. Tapi untuk saya batuknya begini teman-teman, kayak gitu. Kalian dengar panjang sekali dan dalam, itu kering.
Saya nggak tahu, ternyata itu adalah virus corona. Sekitar bulan November, kalau kalian lihat video-video saya yang lama bulan itu, saya pamit nggak ngevlog karena saya lagi sakit ya. Saya kira itu sinus, karena kadang-kadang saya ada sinus. Kalau dipegang gini sakit. Itu sama teman-teman, terutama di daerah sini sakit. Waktu itu kami belum tahu kalau ada tes PCR yang bisa dipanggil ke rumah. Kami takut kalau sampai keluar rumah ke rumah sakit ngantri untuk tes. Ada banyak cerita kalau orang yang sebetulnya negatif tapi pas ngantri berjam-jam begitu mereka terinfeksi dari pasien lainnya yang sama-sama sedang ngantri. Jadi ya sudah, karena kita nggak ada kontak dengan orang lain, mendingan isolasi di rumah saja karena gejalanya masih bisa ditangani sendiri. Lemas, capek banget, dan kami taunya kalau itu corona adalah ketika saya hilang indera penciuman dan indera perasa gitu ya. Saya nggak bisa merasakan apa-apa dan nggak bisa mencium apa-apa. Ya, saya sudah mencoba obat tradisional yang banyak diomongkan di website-website ya, mulai dari kunyit, bawang putih seperti itu, tapi mereka itu kan hanya membantu meningkatkan kekebalan tubuh, bukan menyembuhkan corona. Lagi pula virus itu kan tidak bisa disembuhkan, yang bisa disembuhkan hanya gejalanya. Untuk virusnya itu sendiri hanya kekebalan tubuh kita yang bisa mengatasi. Kalau obat virus corona segampang itu, makan kunyit, makan bawang putih, ya pasti nggak ada 3 juta orang yang meninggal karena virus corona gitu kan. Jadi saya berusaha di rumah, saya obati sesuai gejala yang ada, dan nggak lama memang untuk saya, sekitar 1 mingguan gitu saya sudah sembuh. Ayah Matt satu-satunya yang nggak sakit. Kami nggak tahu apakah dia sebenarnya sudah terinfeksi tapi asimptomik atau memang benar-benar nggak terkena. Bulan Desember saya sudah benar-benar sembuh, dan akhirnya Nenek Matt bisa kesini selama liburan Natal kemarin 2 mingguan di rumah. Setelah itu Januari beliau masuk lagi kerja. Ternyata gelombang ketiga virus corona di Hongaria dimulai. Karena katanya ada varian Inggris B117 jauh lebih berbahaya dan lebih menular dari virus yang asli yang dari Wuhan itu, teman-teman. Dan itu sekolah semua tetap buka kecuali SMA dan universitas. Tetap Matt saya simpan di rumah saja, belajar online. Kebetulan sekolahnya memang mengizinkan tetap belajar online, sementara yang lain ada di sekolah. Itu sekolah internasional ya teman-teman, tapi di satu desa yang sama ada satu SD, cuma ada satu. SD itu sudah ditutup secara paksa karena saking banyaknya murid dan guru yang terinfeksi. Gimana saya nggak dakdikduk? Mereka hanya menunggu pengumuman dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang semua sekolah harus tutup, mereka baru tutup, tapi belum. Kalau pada gelombang pertama katanya Hongaria merupakan salah satu negara teraman untuk masalah virus corona, pada gelombang ketiga ini termasuk yang paling buruk. Setiap 5 menit ada orang meninggal karena virus corona di sini. Jadi itu yang akhirnya bikin pemerintah panik juga. Akhirnya bulan kemarin sekolah semuanya ditutup termasuk sekolah Matt. Jadi mereka kembali lagi belajar secara online. Nah, dari situ saya mau cerita sedikit tentang sistem pelayanan kesehatan di Hongaria. Secara teori sistemnya bagus ya, semua gratis. Tapi menurut berbagai data katanya kualitas sistem kesehatan di Hongaria termasuk yang paling buruk dibandingkan semua negara di Uni Eropa karena kekurangan dana. Kalau dulu sebelum ada pandemi sudah nggak ada cukup dokter, nggak ada cukup perawat. Sekarang ada pandemi, sudah tenaga medisnya nggak cukup, rumah sakitnya, jumlah kamarnya juga nggak cukup. Jadi banyak orang sakit bergeletakan gitu di koridor, bahkan di kantin rumah sakit sudah disulap jadi kamar karena saking nggak cukupnya. Jadi banyak orang yang takut ke rumah sakit. Kalau nggak kepepet sekali, nggak usah ke rumah sakit. Setidaknya kalau di kampung saya di Indonesia, di Cepu, di Jawa Tengah ya, itu kota kecamatan, kota kecil, tapi satu kota ada pilihan beberapa rumah sakit, bahkan klinik. Kalau di sini, di luar kota Budapest, misalnya di Eger, di kota nenek, hanya ada satu rumah sakit umum. Setiap orang punya satu dokter umum. Jadi kalau kita sakit apapun harus ke dokter itu. Nanti dokter itu akan memberikan rujukan, misalnya kita butuh spesialis apa-apa gitu dari situ. Nggak bisa ke dokter umum swasta, nggak ada lagian. Jadi kembali lagi ke soal nenek,
Waktu mulai gelombang ketiga ini, ayah sudah sangat khawatir. Dia minta nenek kembali lagi ke sini seperti waktu gelombang pertama dulu. Tapi namanya orang tua ya teman-teman, punya perhitungan sendiri-sendiri. Apalagi nenek sudah terbiasa hidup mandiri sejak zaman mudanya, punya kehidupan sendiri di sana, punya pekerjaan mapan, punya teman-teman. Nenek itu seumur hidupnya hanya kerja di satu perusahaan. Bayangkan betapa eratnya hubungan beliau dengan kolega-kolega di sana. Tinggal di apartemen yang sekarang itu mulai ayah Matt kelas 1 SD atau TK gitu, masih kecil sekali. Jadi hubungan dengan tetangga itu sangat erat. Kalau saya di sini dengan tetangga nggak seberapa kenal, kalau nenek di Eger nggak seperti itu, sudah seperti saudara. Sebagai sekretaris, sebenarnya nenek punya ruangan sendiri, jadi nggak harus berbagi dengan orang lain. Sebenarnya aman ya, karena sendirian di situ. Minggu keempat bulan Maret lalu, ada salah satu kolega yang mengeluh ke nenek kalau dia ada demam. Dan begitu ya, sudah tahu demam, kok masih masuk kantor, nggak pakai masker pula. Dia masuk ke ruangan nenek untuk curhat. Sementara nenek kan orangnya halus ya teman-teman, nggak enakan mau bilang tolong dong pakai masker gitu, mungkin nggak tega, takut menyinggung perasaan. Jadi ya sudah, nenek pakai masker, ngobrol dengan orang itu. Orangnya keluar lagi. Nah kami nggak tahu, kemungkinan setelah orangnya keluar, nenek mengira keadaan aman, beliau melepas lagi maskernya. Sementara virusnya mungkin masih bertebaran di dalam ruangan itu. Apalagi cuaca masih dingin ya teman-teman, mungkin pemanas juga masih menyala. Pemanas itu kan seperti meniupkan udara gitu, jadi otomatis kalau ada virus ya bisa bertebaran di dalam ruangan itu seperti AC. Besoknya orang itu bilang kalau demamnya sudah sembuh. Tapi kemudian hari Sabtu sore tanggal 27 Maret, seperti biasa ayah menelpon nenek untuk ngobrol. Dan di situ nenek bilang, kok agak merasa nggak enak badan ya, meriang gitu. Hari itu beliau masih bisa bersih-bersih selama 5 jam. Jadi mungkin ya sakitnya belum seberapa. Keesokan harinya ternyata sudah mulai demam. Gejalanya nggak parah, cuma demam sekitar 38 derajat Celcius. Kalau beliau minum obat ya turun lagi. Selain itu nggak ada gejala apa-apa, jadi cuma sedikit demam saja. Kemudian ayah memesan tes PCR. Sekarang sudah ada tes PCR yang bisa langsung datang ke rumah dan hasilnya akan jadi dalam sehari. Otomatis setelah beliau tahu ada rasa meriang demam gitu ya, beliau nggak kemana-mana teman-teman, isolasi di rumah saja. Besok hasilnya keluar dan ternyata positif. Kami sudah menimbang baiknya apakah nenek dibawa ke Budapest saja, kan ada kamar kosong, nenek bisa di situ saja dan kami bisa membantu. Kata nenek ya, enggak, yang pertama beliau nggak mau menularkan kepada kami karena di sini kalau kita sudah sakit akan mendapatkan kartu kalau kita sudah kebal selama 3 bulan. Dan karena kami sakitnya bulan November, otomatis sekarang sudah lebih dari 3 bulan, jadi tidak berlaku lagi. Jadi beliau takut nggak mau menulari karena nggak akan membantu kalau seisi rumah jatuh sakit. Yang kedua, kalau beliau disuruh tinggal di kamar saja, malah stres gitu katanya. Sementara kalau di apartemen sendiri kan ada beberapa ruang, beliau juga masih bisa ke balkon, melihat-lihat pemandangan, jalan-jalan, dan lain sebagainya, lebih bebas begitu. Lagi pula hubungan beliau dengan tetangga dan teman-teman di sana sudah seperti keluarga. Mereka mengirimkan makanan 3 kali sehari. Makanannya ditinggal di depan pintu, nenek bisa ambil dan makan begitu. Tapi waktu itu beliau juga katanya nggak berselera untuk makan. Kami juga sering telepon untuk mengecek keadaan beliau dan beliau bilang kalau semua orang selalu menelepon setiap jam. Akhirnya beliau malah nggak ada waktu untuk istirahat. Ya sudah, akhirnya kami telepon hanya 2 kali dalam sehari. Tapi nenek janji kalau ada apa-apa yang gawat bisa langsung pencet 112 untuk emergency, ambulans bisa datang, pemadam kebakaran, apapun tinggal hanya pencet 112. Ataupun bisa telepon ke ayah Matt langsung untuk minta bantuan. Kami percaya dengan penilaian nenek. Nenek bukan orang bodoh, pinter banget malahan. Saya rasa kecerdasan ayah dan Matt ini sebagian juga menurun dari beliau. Tapi masalahnya ada ketakutan yang saya ceritakan itu tadi terhadap rumah sakit di sini. Jadi nenek bener-bener nggak mau masuk rumah sakit. Beliau telepon dokternya, dokter umum, dan seperti yang saya bilang tadi, hanya ada 1 dokter umum untuk setiap orang. Dan dokter ini sangat susah dihubungi. Ditelepon berkali-kali nggak diangkat. Sampai akhirnya diangkat bisa dan nenek diberi obat favipiravir, namanya susah. Itu obat Jepang, katanya sebenarnya obat flu tapi bisa digunakan untuk membantu mengurangi gejala virus
virus corona. Cuma masalahnya nenek sangat nggak bernafsu untuk makan. Setiap mencium bau makanan katanya seperti mau muntah gitu teman-teman. Jadi susah sekali makan, paling hanya minum jus, makan buah-buahan seperti itu. Saya tawarin, saya masakin karena saya tahu kan makanan yang disukai nenek. Saya kirim banyak sekalian, taruh di freezer, tinggal dimasukkan microwave. Tapi beliau bilang nggak usah karena tetangga-tetangga semua pada ngirimin makanan 3 kali sehari, mubazir juga banyak. Akhirnya saya kirimi jus, smoothie kayak gitu yang tahan lama saja, dan beliau masih bisa makan semangka, buah pir kayak gitu. Jadi selama seminggu itu nenek sakit demam. Setiap hari kondisi beliau cenderung sama ya seperti itu. Demam nggak terlalu demam, mungkin yang agak susah karena beliau ada masalah tiroid itu tadi yang mengakibatkan asam lambung juga kena. Itu agak naik ya teman-teman, karena posisi kan telentang terus, jadi asam lambung naik, dan mungkin itu yang menyebabkan beliau agak mau muntah ketika mencium makanan kayak gitu. Sekitar libur Paskah kemarin ya, mulai hari Jumat sampai Senin tanggal 5. Itu libur besar di sini, semuanya tutup termasuk dokter. Dokter yang tadi dalam hari biasa pun susah dihubungi, apalagi selama liburan. Akhirnya Ayah Ahmed bilang obatnya sudah mau habis, telepon dokter emergency saja. Di sini untuk hari libur ada 1 dokter emergency yang bekerja di setiap wilayah gitu. Sebetulnya nenek nggak mau telepon dokter itu karena apa? Karena takut akan dimasukkan rumah sakit. Terus Ayah Ahmed bilang enggak, mungkin juga nggak dimasukkan rumah sakit, mungkin hanya diberi obat yang lain, mungkin butuh obat yang lain, yang ini nggak cocok atau gimana. Akhirnya beliau telepon dan ternyata dikasih berbagai macam vitamin dan dikasih antibiotik gitu. Saya minta untuk benar-benar menyebutkan ke dokter kalau beliau ada masalah tiroid, ada masalah asam lambung itu tadi. Tapi ya saya nggak tahu gimana konsultasinya karena saya nggak ikut kan teman-teman. Jadi ya sudah, kami percaya pada beliau dan beliau telepon sendiri. Akhirnya sudah dikasih obat kedua ini tadi diminum. Kata dokter kalau 3 hari ini nggak sembuh, berarti harus cek darah, harus USG. Obatnya itu mulai hari Minggu tanggal 4, jadi habis pada Selasa. Rabu beliau harus telepon dokter lagi atau melakukan cek ini tadi. Ya sudah, akhirnya nenek minum obat yang diberi dokter, dan teman-teman datang membawakan obat-obatan yang katanya bisa membantu. Tapi ya seperti itu, kalau segampang itu kan nggak akan banyak orang yang meninggal karena virus corona. Tanggal 5 ayah mulai khawatir dan akan berangkat ke Eger untuk memaksa nenek untuk berangkat ke rumah sakit. Ternyata nenek tetap belum mau, katanya besoknya mau telepon dokter umumnya itu tadi yang susah dihubungi. Nggak apa-apa, ya sudah tunggu dulu sehari katanya gitu. Besoknya tanggal 6 pagi nenek sudah mulai menelepon dokter ini tadi, tetap nggak diangkat. Ayah Ahmed pun coba telepon nggak diangkat, coba kirim ke email, inboxnya penuh, berarti emailnya itu nggak pernah dicek. Ayah mulai panik, telepon nenek sambil nangis, memohon agar nenek mau ke rumah sakit hari itu juga. Kenapa sudah 11 hari kok belum sembuh-sembuh, demamnya masih ada gitu. Dia malah sempat bilang kalau dia mau panggilkan ambulans untuk nenek. Tapi di sini ada aturan teman-teman, kalau pasien masih sadar dan gak mau dibawa ke rumah sakit, petugas tidak berhak untuk memaksa mereka ke rumah sakit. Jadi ya susah kecuali nenek memberikan izin. Saya bacakan saja percakapan antara Ayah Ahmed dan nenek. Ibu tinggal pencet 112 saja, nggak usah khawatir tentang baju dan lainnya, nanti aku yang menyusul ke rumah sakit. Aku bawain semuanya. Ayu sudah ngepak koper untukku. Sudahlah, aku nggak apa-apa. Besok pagi aku coba telepon dokter lagi, baru telepon ambulans. Ibu yakin bisa bertahan sampai besok? Ini ayah sambil nangis teman-teman di telepon. Bisa, sudah ya, aku mau tidur. Sampai jumpa. Mereka ngobrolnya jam 6 sore. Kemungkinan nenek minum obat tidur dan waktu ngobrol itu dalam keadaan mengantuk. Jadi suaranya sudah agak serak-serak begitu dan kedengaran kayak kesal gitu. Mungkin enak-enak tidur dibangunin. Akhirnya telepon ditutup. Ayah Ahmed kasih tahu ke saya kalau besok nenek janji mau menelepon dokter umumnya dulu baru telepon ambulans. Jadi rencananya besok paginya ayah mau berangkat ke Eger.
Saya disuruh nyiapin berbagai makanan instan dan nenek akan diantar ambulans ke rumah sakit, sementara ayah akan membawakan barang-barang keperluan nenek karena kan butuh baju ganti, butuh tisu untuk kamar mandi, sikat gigi dan lain sebagainya. Setiap hari harus mengirim makanan, itu kan teman-teman di rumah sakit. Nenek nggak bisa dibiarkan sendirian, meskipun mereka nggak ketemu, tapi tetap harus ada orang yang setiap hari memberikan baju ganti dan lain sebagainya. Dan ayah juga sudah nggak mikir lagi ketularan ataupun tidak, dia adalah anak nenek, siapa lagi yang bisa melakukan semua ini. Kami sudah siap-siap untuk berpisah, saya dan ayah. Nggak tahu, mungkin seminggu 2 minggu nggak akan ketemu sampai nenek negatif dan bisa dibawa ke sini, disembuhkan di sini. Malam itu ayah sudah mual-mual, nggak doyan makan, nggak tahu, pokoknya dia itu sudah gelisah sekali. Biasanya ayah kan orangnya tenang ya, ngecek HP-nya terus, HP ini nggak pernah dilepasin kalau ada apa-apa. Jam 9 lebih dia lihat ternyata nenek online, masih mengecek email, masih mengecek pesan-pesan gitu kan, bisa dilacak dari Google ya. Dia merasa aman gitu, oh nenek masih bisa ngecek berarti kan masih sehat. Kemudian dia bisa tidur. Paginya tanggal 7 April, hari Rabu, jam 7.30 itu jadwalnya ayah untuk membangunkan nenek, minum obat, kemudian telepon dokter umum. Janjinya kan hari itu mau telepon dokter umum. Jam 7.30 ayah kirim pesan ke nenek, ternyata nggak dijawab. Oh mungkin masih tidur. Jadinya ayah telepon, maunya cuma membangunkan saja, mungkin maaf kalau mengganggu tapi sudah waktunya untuk telepon dokter kayak gitu. Ternyata teleponnya nggak diangkat. Ayah mulai panik, mau berangkat ke Eger sekarang saja. Belum ada jam 8 pagi. Sambil lari ke garasi, sambil bawa koper, dia itu sudah telepon kakek Met di Eger. Ibu ditelepon tapi nggak diangkat. Bapak bisa minta tolong nggak dicek di rumah keadaannya gimana? Kakek Met sudah kerja, tempat kerjanya agak jauh dari rumah nenek. Jadi ayah berangkat ke Eger, kakek Met juga berangkat ke rumah nenek untuk melihat. Di jalan kakek Met telepon ke ayah, ternyata sudah sampai di rumah nenek, dipanggil-panggil di luar pintu nggak ada yang jawab. Ternyata memang ini benar-benar serius gitu. Apa yang terjadi? Ayah Met masih belum mikir apa yang terjadi, tapi dia sudah ini aja, kalau gitu tolong panggilin ambulans dan juga mungkin pemadam kebakaran biar mereka bisa mendobrak pintu gitu. Nggak apa-apa pintunya dirusak, nggak masalah, yang penting selamatkan nenek. Pemadam kebakaran dan ambulans datang 1 jam setelah kepanggil. Mereka nggak mau merusak pintu depan karena takut ada maling ya, jadi mereka memanjat tembok ke lantai 3 gitu. Dari situ pintu balkon didobrak dan di dalam ternyata katanya nenek seperti sedang tidur, tuh sudah meninggal. Semuanya rapi, HP-nya ada rapi di atas ini, ada tempat untuk meletakkan HP, kacamata nenek ada di sebelahnya seperti diletakkan rapi. Jadi kalau kesakitan atau apa kan ada struggle gitu ya, pergumulan gitu, dan kemudian spraynya rusak atau apa, atau nenek jatuh di lantai, nggak ada sama sekali. Beliau seperti tidur saja. Dulunya ibu beliau meninggalnya pun seperti itu. Mungkin juga beliau sedang ada dalam pengaruh obat tidur, jadi tidur saja nggak terbangun sama sekali. Ayah Met tiba di Eger langsung shock kan, karena nggak menyangka, dia kira nenek cuma tidur saja dan nggak dengar waktu dipanggil. Nggak ada lah pikiran sama sekali ke arah sana, karena nenek itu orangnya sehat banget. Ada penyakit tiroid tapi ayah Met juga ada. Selama kita minum obat setiap hari harusnya tidak apa-apa gitu kan. Yang jelas dia itu ada berbagai pergumulan di dalam pikirannya, menyalahkan diri sendiri. Andai saja dia datang sehari sebelumnya, andai saja dia bisa memaksa nenek untuk ke rumah sakit, andai saja nenek sudah divaksin, karena kebanyakan orang berusia lanjut sudah divaksin di sini. Bahkan kakek Met sendiri sudah, tapi nggak tahu kenapa nenek kok belum ditawari. Saya yang orang asing saja sudah ditawari vaksin. Andai saja, pokoknya semua serba andai saja. Polisi kemudian datang, mereka mencoba menghubungi dokter nenek yang susah dikontak ini. Bahkan petugas ambulans pun hari itu mencoba menelpon berkali-kali, nggak diangkat. Akhirnya mereka mendatangkan dokter lain dan memeriksa keadaan nenek, tanya apakah mau diotopsi atau enggak, tapi ayah Met nggak tega ya teman-teman, karena ya nggak tega lah pokoknya. Jadi nggak usah, jasad nenek nggak usah diapa-apakan gitu saja, dan apalagi penyakitnya menular.
Kalau dalam suasana biasa kami mungkin masih bisa mengadakan pemakaman, tapi sekarang ya tidak bisa lagi. Orang-orang pun takut mau mendekat. Jadi hari itu ada berbagai macam prosedur yang harus dilakukan Ayah Ahmed karena proses meninggalnya nenek ini kan tidak proses biasa ya. Jadi rumah harus dibersihkan dan lain sebagainya seperti itu pasti ada. Dan juga masalah surat-surat, ayah sendiri nggak berpengalaman kan karena belum pernah ada keluarga yang meninggal yang dia sendiri harus memproses semuanya. Jadi sambil nangis semuanya, untungnya ada kakek, jadi kakek langsung cuti hari itu menemani Ayah Ahmed kemana-mana. Seharian mereka berdua ke kantor ini itu mencari nomor telepon penting dan lain sebagainya. Saya dan Matt di rumah sini mendengar kabar itu juga langsung nangis sampai mau muntah rasanya, nggak tahu lah, pokoknya isi perut serasa mau keluar semua mendengar itu karena kami sama sekali nggak menyangka. Jadi seminggu ini kami nggak bisa ngapa-ngapain, baru mulai hari ini kami bisa sedikit beraktivitas. Dan saya rasa harus menjelaskan juga pada teman-teman karena banyak teman-teman yang selama ini sayang juga dengan nenek, pasti juga akan kangen dan juga merasa berduka cita kehilangan. Jadi saya berhutang juga pada teman-teman, berhutang penjelasan paling tidak ya. Ayah bener-bener sedih sampai mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau makan saja nggak bisa, sampai sekarang masih seperti itu. Jadi ya sudah, saya biarkan dulu dia dalam masa berkabung. Ya gimana lagi, biasanya dia ikut puasa, sekarang juga nggak bisa puasa. Makan saja dia nggak mau, tapi air mata masih terus keluar. Sedih juga, nggak ada pemakaman untuk beliau, nggak ada orang-orang yang mengantarkan beliau pergi. Tapi di lain pihak, saya melihat suami saya ya seperti itu, saya kasihan juga. Nggak semua teman-teman nenek beliau kenal, jadi harus mencari satu-satu, menelpon satu-satu orang itu mengabarkan kondisi nenek seperti ini. Dan karena ditelepon setiap orang itu pertanyaannya sama, kok bisa, kok mendadak, kenapa seperti itu, kejadiannya bagaimana. Dan dia sambil menangis, sambil cerita ke setiap orang itu gini, selalu pertanyaan yang sama. Jadi dia sudah mau agak lega, sudah mau agak berkurang gitu ya, ditanya hal yang sama lagi dan lagi gitu. Ya dikasihan sekali. Katanya dia nggak ada mood untuk kumpul-kumpul dengan orang, untuk ngobrol dengan orang. Pokoknya pengen sendiri saja, berkabung sendiri saja di rumah, nggak usah ada yang melihat itu. Jadi mungkin ya ada alasannya kenapa kadang-kadang orang sini nggak mau mengadakan pemakaman besar-besaran begitu ya, karena mereka memang benar-benar sedang bersedih, nggak ada mood untuk bertemu dengan orang lain. Beda lah dengan orang kita ya, tapi keluarga besar ingin mengadakan doa bersama untuk nenek gitu ya, sesuai agama mereka. Tapi saat ini ya nggak mungkin dilakukan dengan adanya pandemi ini. Nenek aslinya dari desa di luar Eger, di situ ada satu gereja dalam satu desa dan pendetanya meninggal karena virus corona juga. Jadi sekarang mereka juga belum punya pendeta. Dan ngumpul-ngumpul sekarang ini kan bukan suatu pilihan, jadi ya sudah ditunggu saja sampai semuanya aman nanti. Jadi sampai tanggal 7 April kemarin kejadiannya seperti itu teman-teman. Maafkan kalau tiba-tiba saya menghilang karena butuh waktu untuk melakukan semua ini sampai saya bisa ngomong seperti ini. Kemungkinan bukan COVID-nya itu sendiri yang membunuh nenek, tapi penyakit sampingannya itu tadi. Tapi karena saat ini saya sudah capek ngomong ya, mungkin saya ceritakan di video lain kali. Maafkan atas keterbatasan saya, kayaknya video kali ini juga sudah panjang sekali. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah pengertian sekali mendengarkan curhatan saya kali ini. Terima kasih sudah ikut berduka cita, terima kasih sudah menyayangi nenek, dan terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat yang diambil. Kalau untuk saya paling tidak untuk menyampaikan saja. Kita mengenakan masker itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita menularkan virus ini kepada mereka. Orang yang sudah pakai masker masih bisa tertular, apalagi nggak pakai.